Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebelumnya kita sudah membahas terkait kolom, tapi pertemuan sebelumnya adalah kolom first order analysis. Sekarang kita masuk ke second order analysis. Nah, apa itu second order analysis? Kurang lebih seperti ini penjelasannya. Jadi ketika kolom itu menanggung beban, maka suatu ketika akan terjadi momen pada join bawah dan atas kolom. Nah, ketika terjadi momen, dia seakan-akan ada buckling ya, ada buckling yang terjadi. Jadi ketika first order analysis dia seperti ini. Nah, tapi efek sampingnya adalah si kolom itu akan melendut kan. Nah, ketika kolom itu melendut dan dia ada beban aksial yang bekerja pada atas dan bawah kolom, maka akan ada eksentrisitas. Eksentrisitas gaya P terhadap batang, karena batangnya sudah melendut, jadi kan posisi batangnya ada di sini, sedangkan gayanya ada di sini. Maka akan ada jarak. Nah, jarak ini yang disebut eksentrisitas. Karena ada eksentrisitas dan ada P, maka akan timbul momen lagi, momen kedua sebagai efek sampingnya, maka disebutlah secondary moment sebagai efek dari lateral buckling. Nah, untuk mengakomodir efek ini pada perhitungan kolom, maka dibutuhkan hal ini karena cukup sulit diprediksi, cukup sulit dihitung, maka untuk mengakomodir ini diberikan faktor pengali, faktor pembesar momen yang dihitung di sini. Jadi faktor pembesar momennya diberikan pada momen pertama. Faktor pembesar momen itu disebut amplification factor. Nah, ini kalau kita gambarkan secara struktur kurang lebih seperti ini, Dek. Ada portal gitu ya, ada portal, kemudian ada gaya horizontal atau ada momen. Kemudian yang terjadi kan kolom itu akan menyimpang ya. Kalau kita bicara portal, kolom itu yang bawah tetap, yang atas akan terjadi simpangan. Di saat yang sama, si kolom dapat beban vertikal dari atas. Nah, karena dia sudah menyimpang, sudah terjadi simpangan, maka ada delta di sini kan. Dia sudah tidak pada kondisi jalur awalnya lagi, karena dia sudah terjadi simpangan, kemudian beban P vertikal tetap bekerja. Nah, maka terjadilah momen sebagai efek samping dari simpangan yang terjadi sebelumnya gitu. Jadi primary momennya atau momen yang pertama terjadi kan seperti ini. Ini akibat beban H. Kemudian efek samping yang kedua, efek samping akibat dia sedang menyimpang tapi dia menanggung beban vertikal, maka akan muncul momen kedua yaitu P kali delta. Gitu. Ini sama kasusnya dengan yang pertama. Cuma kalau yang pertama kan ada momen di atas dan bawah. Tapi kalau yang ini kan strukturnya struktur portal sederhana. Nah, ini efeknya sama. Nah, ini butuh amplification factor gitu. Nah, sedangkan amplification factor ini biasa di perhitungan struktur disebut dengan P delta. Efek P delta. Nah, efek P delta ini kenapa disebut efek P delta? Karena memang amplification factor atau efek samping ini timbul sebagai akibat dari adanya delta dan adanya P. Kolom itu kan tugasnya menanggung P ya. Menanggung P dari atas ini. P itu beban vertikal dari atas yang seharusnya dia bekerja aksial pada kolom, tetapi karena terjadi delta pada kolom, maka muncullah momen. Nah, delta ini ada dua macam. Delta yang pertama adalah delta struktur ini. Jadi kolomnya menyimpang. Si kolom ini dari garis ini menyimpang. Dia sudah tidak pada jalurnya lagi. Nah, itu delta besar. Kemudian si kolom juga ketika ditekan oleh beban P, dia juga mengalami buckling sendiri terhadap batangnya sendiri. Nah, terhadap batangnya sendiri ini adalah delta kecil. Jadi ada dua efek P delta.
Yang pertama P delta besar ini karena ada perpindahan nodal dari sini ke sini. Katakanlah yang sini tetap di posisi ya karena dia di tumpuan. Jadi yang berpindah hanya yang nodal yang atas, dari sini berpindah ke sini. Kemudian efek P delta yang kedua adalah karena member buckling. Jadi ada buckling di membernya. Ini efek P delta yang kecil. Nah, efek P delta yang besar itu biasa kita sebut B2, amplification moment B2, yang P delta kecil amplification moment B1.